Baik, kita akan pembahasan hari ini ya. Intinya setiap kita memiliki amal yang terang-terangan dan amal yang rahasia. Kalau surah Fatir itu, dalam surah Fatir 29 disebutkan innal ladzina yatsluna kitaballah, orang yang terus membaca Al-Qur'an wa aqamus shalah, mendirikan shalat. Wis jenengan semua wis lah pokoknya. Ini wajah-wajah bapak-bapak ini saya kalah adoh, ini wajah-wajah nunggu adzan atau nunggu qomat? Nunggu adzan lah ya, Mas. Saat durunge muadzine sudah standby lah. Terus yatsluna kitaballah tadi itu, baca Al-Qur'an. Pokoknya jangan tinggalkan baca Quran, setiap harinya harus baca walaupun sekedar berapa juz, Mbak? Masya Allah, petung juz. Mantep tenan. Yes, pokoknya 1 halaman 2 halaman, yang penting istiqomah. Itu jangan sampai ditinggalkan. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bersedekah dalam keadaan terang-terangan dan rahasia. Ini menggunakan huruf athof wa yang artinya dan, bukan atau. Berarti setiap kita hendaknya memiliki amal yang terang-terangan dan amal rahasia. Kalau asar kita, zuhur kita adalah amal terang-terangan, maka amal rahasia kita minimal kita ya sholat malam, begitulah. Kemarin sudah kita terangkan semuanya. Sebab amal yang terang-terangan itu fungsi utamanya adalah untuk syiar, untuk teladan, untuk memberikan motivasi kepada yang lain dan sebagainya. Sementara amal-amal rahasia itu lebih pada menjaga hati atau menjaga agar diri kita ini tersimpan rapi rahasia kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan berbicara di makalah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Ma nafa'al qalbu syai'un mithla uzlatin. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk bagaimana hati itu menjadi hati yang selamat kecuali sesuatu itu bernama uzlah. Uzlah itu menyepi atau mengasingkan diri. Yadkhulu fiha midana fikratin, yang dengan itu kita bisa bertafakur. Kalau dulu Rasulullah SAW itu uzlah di gua apa? Hira, menerima wahyu yang pertama. Nah, itu khusus untuk Nabi. Jangan di cara neladaninya, jangan makan mentah-mentah persis. Barang itu terus sampai mangkat minggu kreo. Gitu ya Mas Danis, mangkat minggu kreo, medun-medun ngaku untuk wahyu. Wahyu apa? Bukan begitu caranya uzlah orang sekarang. Cara uzlah orang sekarang itu, ini masih ada kaitan dengan ngaji yang telah lalu. Bahwa setiap diri kita ini hendaknya memiliki waktu yang sendiri. Ada saat-saat waktu sendiri. Tidak semua kita memiliki interaksi bersama makhluk. Karena waktu yang sendiri itu barangkali waktu yang lebih jujur siapa diri kita. Saya sih melihat jenengan waktu sendirinya buat zikir. Ya ada 1-2 lah yang buat HP-nan. Pas sendiri loh ya, 1, 2, terus 3, 4, 5. Maka kalau niat uzlah jangan pegang HP. Uzlah itu sederhananya begini Bapak Ibu rahimakumullah.
Kalau itu nuansanya pekan per pekan itu minimal kalau hari Jumat. Hari Jumat itu ada saatnya kita benar-benar uzlah. Monggo silahkan cari waktu aja. Sa'atun min yaumil Jum'ah, ada sa'atun mustajabah. Ada sesaat dari hari Jumat itu waktu yang sangat Allah ijabah. Saya dulu pernah punya pengalaman sederhana, di mana dari jadi pengurus pesantren, santrinya itu kan banyak banget di Jawa Timur Mbak Kiai. Dulu paling berapa, sekarang mungkin sudah sampai 25.000 dan super ketat. Kalau memang tidak qualified naik, ya tidak naik. Kelas 2 mau masuk kelas 3 itu harus hafal alfiyah minimal 750 sampai 800. Kalau tidak hafal, ya ngulang tahun berikutnya. Nggak hafal lagi, ngulang tahun berikutnya. Ada seorang yang dia sudah 3 tahun nunggak, dan itu enggak terus kemudian kayak di luar pesantren sing kena digawe iki. Nah, itu wali santri itu suwan kepada Mbah Kiai. Ini saya kan produk pesantren, jadi sing tak ceritake ya isone mung ngono lah ya gitu ya. Mbah Kiai disuwani sama wali santri. Wali santri itu bilang demikian, Mbah Kiai niki Masya Allah, anak kula niku kelas kalih pun 3 tahun. Sudah 2 tahun. Mbok yo kula nyuwun tulung saestu niki dipun paringi napa nggih oret-oret napa-napa kersane kula paringke gurune saged munggah kelas 3. Mbah Kiai malah bujeng mesem sambil bilang demikian. Apa meleh anakmu, Pak? Anakku wae. Nek ora apal ya ora munggah. Gitu kata Mbah Kiai. Masya Allah. Anakku nek ora apal ora munggah. Yes memang tes-tesane sing. Lah terus niki pripun wong 3 tahun niki lho nek. Karena niki patang, terus dia tanya kepada anaknya. Saya kan sebagai orang dalam lah ya, bawani minum dan sebagainya lah. Seneng begitu. Ditanya itu anaknya, lah sampean ku iki tahun yang nomor 3 ping meh keempat iki koyone wis hafal Bu. Nggih, dereng. Nasib. Mbah Kiai akhirnya bilang demikian, wis ngene wae Pak. Kabeh ki kawulane Gusti Allah. Wis ngene wae. Ke anakmu to, sesuk dina Jumat, bleng masuk awal Jumat berarti yo menjelang maghribnya malam Jumat sampai nanti akhirnya hari Jumat maghribnya malam Sabtu jemtu saka masjid. Ndonga kono, tapi aja turu. Nek meh turu sadurunge to sak lebare. Wis kono ndonga sak ndonga karo Gusti Allah. Muga-muga ditulungi karo Gusti Allah. Gusti Allah nulungi sak senenge iso wae engko sing ngecek lali kok ngantuk opo. Kenapa? Karena dicari celahnya untuk naik kelas itu tidak bakal bisa kalau di situ, nggak bakal bisa. Jangankan orang lain, anak kiainya aja tidak bisa buka. Pokoknya ketat, super ketat bener. Nah, qadarullah bener. Begitu malam Jumat bener dia riyadhah mujahadah dan sebagainya, karena tadi itu derek dawuh sa'atun min yaumil Jum'ah, ada sesaat dari hari Jumat yang sa'atun mustajabah, sangat diijabah. Ada yang mengatakan ba'da asar, gitu. Ada yang mengatakan mabainal khutbataini, di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan subuhnya, ada yang mengatakan di tengah-tengah kita membaca surah Kahfi yang pasti dirahasiakan. Insyaallah cari aja. Maka kalau hari Jumat itu saatnya umat muslim uzlah. Andai pun ngantor, andai pun sekolah, ngajar dan sebagainya, uzlah itu ada 2. Ada uzlah zahiran wa batinan, berarti zahir batin kita ini menyepi, menjauh dari manusia. Ada uzlah batinan, zahirnya kayak kumpul sama manusia, tapi ati sak bisa-bisane terus karo Gusti Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terutama nek hari napa wau? Jumat. Bisa pakai sholawat, bisa pakai istighfar, bisa pakai pokoknya zikir-zikir tertentu. Kalau hari Jumat, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, di antara ada seorang ulama namanya, ada yang mengatakan ini pernah terjadi kepada Imam Ad-Dailami, ada yang mengatakan ini Imam Ad-Darimi. Nah, jangan pernah dengar ya, kan ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, agak akhir-akhir Imam Ad-Dailami atau Imam Ad-Darimi. Beliau ini termasuk orang yang senang sekali ngajar hadis, dan salah satu wadifahnya adalah menghidupkan hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Buat paling seneng beliau itu nek ndak baca hadis ya sholawat. Beliau hidup di sekitar pinggir pantai lah ya, apa pesisir lah, pesisir. Suatu ketika di daerah beliau ini kemudian diserang oleh tentara-tentara Romawi. Singkat cerita, semuanya ditawan di perahu yang sangat besar. Karena ini sang syekh atau imam ini nampak paling beda sendiri di antara masyarakat yang lain, maka dia dihukum secara spesial. Yang lain paling dikerangkeng atau apa, yang ini dikerek, Pak. Kerek bahasa Indonesia ini apa? Dikerek. Tarik ke atas di kapal layar itu. Ya, kerek lah ya. Sementing jenengan paham lah. Ngerti ini kan ngerek manuk toh. Ya kerek gendiro. Mengibar, mosok dikibarkan. Aneh-aneh. Wis pokoknya dikerek lah ya, dinaikkan ke atas. Ini anak-anak muda di wilayah situ susah semua, sedih semua karena sang guru, ya ini Syekh Al-Imam Ad-Dailami atau Ad-Darimi, di antara dua orang itu, ini kok dihukum dengan hukuman yang paling berat. Karena tidak terima kemudian mencari siasat, dikalahkannya itu tentara Romawi. Selesai, habis itu sang imam itu diturunkan. Begitu diturunkan orang kaget semua. Ternyata sang imam ini dalam posisi tidur dan baru diturunkan beliau bangun. Masya Allah, kaget semua kan. Loh Syekh, jenengan kenapa? Ya saya tidak ada apa-apa. Tadi pas ditangkap itu saya sangat dikuasai rasa ngantuk dan saya tidak tahu yang terjadi apa. Ternyata tidur. Dan yang namanya ngantuk, yang namanya tidur menjadi perangkat pertolongan Allah itu sejak zaman Nabi Muhammad. Ada kan ayatnya? Idh yughashikumun nu'asu amanatan. Ketika para sahabat dikasih oleh Allah rasa ngantuk sehingga tertidur, ini sebagai keamanan, ini bagian dari pertolongan. Sehingga nek ono pas lagi ngaji kok ngene iki kok ngantuk merem. Kuwi pitulungane Gusti Allah. Aja digugah tenan sesuk. Niki kula guyon tapi tenanan. Artinya ngantuk sebagai pertolongan itu luar biasa. Karena mau seindah apapun kasur yang kita punya, hotel yang kita sewa dan sebagainya, nek tidak dikasih rasa bisa ngantuk, tidur sama Gusti Allah kaya ngopo susah. Sehingga orang ngantuk niku nikmat nomor nikmat sangat. Nikmat sangat, Masya Allah. Maka saya sangat menghormati nek dong pas ngaji kok ana sing ngantuk kula remen. Niku menandakan seorang yang sungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarga. Dan barangkali dia sedang zikir. Ojo muni Isra Mi'raj lho ya. Pokoknya itu bagian dari pertolongan Allah. Kembali lagi ke tema. Ini ya Bu Yodi sedikit. Kembali lagi ke tema. Jadi tema kita kali ini adalah uzlah. Uzlah itu hurufnya ain, za, terus lam, terus tak marbutah. Uzlah artinya adalah mengasingkan diri dari kerumunan manusia. Bisa itu dilaksanakan secara zahir dan batin, yakni misalkan kalau hari Jumat minimal pas lagi Jumatan itu jenengan benar-benar berinteraksi dengan Allah seminim-minimnya itu. Tapi Bu, Mbak, niki kula sekedar bocorke rahasia ya. Rahasia ini jenengan bapak-bapak mboten usah mireng. Niki khusus ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak maupun mas-pas nek pas Jumatan niku ya unik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu khotib munggah ke dingklu kabeh ya Allah, napa kok khusyuk-khusyuk. Lho bener nek Jumatan.
Itu padahal saat uzlah yang paling indah. Ya tapi saya husnudzon barangkali ya lagi uzlah. Mung rodok bablas ini. Masya Allah, itu uzlah. Jadi uzlah itu bisa masih di kerumunan manusia, tapi hati yang menyendiri hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pekanan itu Jumat. Kalau harian adalah qubailas subhi, waktu sebentar sebelum sholat subuh. Nek saged jangan diganggu siapapun, jangan mengganggu siapapun, jauhkan HP. Saya jauh sih Ustaz HP, cuman dekat dengan bantal. Podo wae. HP bantal jauhkan itu. Waktu sebentar sebelum nopo Bu? Subuh. Usah. Mboten usah dangu-dangu. Wis bentar aja wis. Kalau sekarang subuhnya jam 4 ya. Jam 4 kurang malah jam 4 lebih atau kurang? Ya sekitar jam 4 lah ya, berarti setidaknya setengah 4. Boleh dengan membaca istighfar, boleh membaca yang lain atau mengamalkan ilmu yang kemarin itulah. Mengistighfari niat-niat kita nenten kleru-kleru. Koyo jenengan ki ora kurang-kurang ngamal. Wajah-wajah ahli maca Quran. Jenengan kan nek nesu langsung ambil air wudu to. Gua. Oh, cekel wudu malah gua. Wis pokoknya tiang soleh-soleh standar. Ya. Hanya kadang-kadang kesolehan kita kadang sering salah niat, maka nek dong pas lagi qubailas subhi itu miliki jadwal reguler istighfar ya Allah. Kula niku seharian nggih komplit yo salat, yo ngaji, yo ngantor, yo ngurmati anak, yo bojo, yo maca Quran, yo istighfar. Mung nek enten salah-salah kula niat ya Allah. Bahkan termasuk darus Quran karena nggo gawe nyintang nang grup ya Allah. Kabeh tak istighfar ya Allah. Umpama begitu ya. Tak istighfar ya Allah. Kan masih ingat ya ilmu yang dulu ya. Cuman 2 solusinya. 1 istighfar, nomor 2 revisi. Gitu ya. Di istighfari sama di revisi ilmu yang dulu. Itu boleh. Kalau masih juga belum fokus itu qubailas subhi kita ini ada tips dari seorang tabi'in namanya ya Allah Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri itu memberikan tips bagi seorang yang sebelum subuhnya itu gerambiang atau ngantuk kita kadang-kadang sebelum subuh itu kan yuk kepengen banget zikir, tapi sholat itu orang rakaat tahu-tahu delongsor ya, orang delongsor maca Quran kadang-kadang ya Allah iki kok koyo ora rampung-rampung kan dilatih cari maca tabarok kok abutuna maca Quran wis ono Quran dileri barang. Ini tips dari siapa tadi? Seorang babi namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu mengawali ibadah malam kita itu, ini tidak hanya terkait uzlah. Pokoknya mengawali ibadah malam itu menggunakan password. Apa passwordnya? Suruh bertanya kepada diri sendiri, kalau hari ini atau besok pagi aku mati, bagaimana? Sudah siap belum? Misalkan saya tanya aja sama panjenengan, nek besok pagi panjenengan meninggal dunia, kira-kira sudah siap atau belum? Bu, sudah siap atau belum Bu? Dereng siap. Ketua aku zaman biyen aku ngaji nang kene kan ben urung siap. Ya, yes pokoknya nek bangsa mati kados niku kula ngalah lah jenengan badhe rumiyin monggo. Gitu ya Bu, pokoknya kalau zikir malam kok kayak ndak fokus atau rodok ngantuk dan sebagainya, suruh bertanya pada diri sendiri, kalau besok pagi aku mati sudah siap atau belum? Apa yang harus kau lakukan? Kau sedang menyiapkan apa? Kan akhirnya terus ya Allah, seminim-minimin sesuk aku mati, minim-minim wis paling minim dosane di ngapura. Kan ngoten to. Akhirnya juk purun maos itu yang uzlah nopo harian. Kalau pekanan hari nopo? Nek harian berarti sebelum nopo? Subuh. Dan saya lihat di sini wajah-wajah jam 2 malahan. Ngeri.
Jam 2 siang ya ora takon. Jam 2 malam jam 2 malam bangun kamar mandi terus. Aduh, mapan mana? Podo. Gitu ya. Terus pokoknya waktu sebentar sebelum subuh, nggak usah kasih-kasih. Yang penting istiqomah. Walaupun dalam kondisi ini Mbak Bu, walaupun dalam kondisi sedang libur atau buang bahasa libur, dalam kondisi haid atau dalam kondisi ya ada halangan begitu. Tapi jangan jadikan halangan untuk ibadah, apalagi libur. Biasanya kok seorang wanita kan kalau sedang datang bulan kayak gitu tuh kan terus mengistilahkan libur. Wah, dipol-pol kayak. Jor. Saya ngelihat santri saya sendiri. Kenapa Mbak kok enggak ngaji? Lagi datang bulan Ustaz. Lah yo tapi yo tetep ngetok nek dong pas ngaji kok los dol. Jangan gitu. Kan boleh kan. Yang penting kan bukan sholat, bukan baca Quran, kan bisa zikir istighfar kan gitu tuh. Bisa sholawat itu kan boleh. Yang enggak boleh kan puasa, sholat sama Quran. Lain itu boleh kok. Jadi jangan pakai bahasa libur, apalagi bahasanya M. Kenapa kok mboten sholat M? Telung sasi ki ngomong. Jangan, itu malas. Jangan begitulah. Pokoknya waktu sebentar sebelum subuh diusahakan bisa sebentar wis. Terus kemudian yang uzlah tahunan itu ada di bulan Ramadan. Maka orang-orang soleh yang pilihan-pilihan itu biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak uzlahnya. Kalau toh uzlah zahir sulit karena harus ngantor, uzlah batinnya diperkuat. Dari situlah kenapa Allah itu membahasakan melalui lisan Rasulullah adalah bau mulut orang berpuasa itu menurut Allah gimana? Menurut Allah lebih wangi dibanding minyak kasturi. Kasturi begitu. Atyabu min rihil miski, bahasanya begitu. Famus shaim atyabu min rihil miski, itu dalam satu hadis disebutkan demikian. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dibanding minyak kasturi menurut Allah. Jangan dicek nggon ngarep kanca. Aku lagi poso jarine kaya kasturi. Geledak. Itu menurut Allah. Maksudnya apa? Kok menurut Allah wangi padahal nyata-nyatanya di hadapan manusia itu enggak enak. Itu tuh maksudnya agar kita lebih banyak berinteraksi kepada Allah, dibikin bau di hadapan manusia agar mempersedikit, mencukupkan yang penting-penting. Kenapa? Saatnya uzlah. Understand? Alhamdulillah. Bon ya, cetawela-wela ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau sudah ada waktu uzlah, maka insya Allah di sini disebutkan yadkhulu fiha midanu fikratin, akan membuka cakrawala tafakur kita ini. Jadi kita bisa bertafakur lebih banyak. Bagaimana mekanisme tafakur? Apa yang harus dilakukan? Tafakur itu nopo? Saya tafakur Ustaz, tafakur utang. Surah itu. Nah, tafakur itu bagaimana? Insya Allah besok. Yang penting tentang uzlahnya dulu. Harian kapan? Sebelum waktu subuh. Terus kemudian pekanan Jumat. Kalau tahunan puasa. Kalau tidak bisa uzlah zahir wal batin, minimal uzlah yang batin, yakni interaksi kita dengan Allah. Anapun lisan yo ngomong karo manusia sak cukupi dong pas saat-saat uzlah seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa bertafakur, yang mana orang tafakur sesaat itu bisa lebih hebat dibanding orang ibadah setahun bahkan 60 tahun. Ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ada yang menentukan min sittina sanatin. Orang bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah yang tanpa tafakur, ya, ibadah yang tanpa tafakur setahun atau ibadah yang tanpa tafakur 60 tahun. Maka ibadah kita harus ada tafakurnya. Bagaimana mekanisme tafakur? Insya Allah di pekan 2 minggu lagi ya, Mas Danis ya. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.